Guys, kali ini kita akan membedah ya guys. Membedah apa sih bedanya guys? Speaker bawaan pabrik sub ya guys ya, dengan speaker aftermarket ya guys ya, Elson. Nah sebenarnya kalau yang Elson ini short ya guys ya, konslet ya guys ya. Dan yang ini sebenarnya normal, cuman saya dapatnya digigit tikus ya guys ya, jadi ya tanggung dah, udah saya sekalian belah aja deh guys. Nah di sini ini adalah subwoofer ya guys ya. Kalau yang ini nih sebenarnya jenisnya bukan subwoofer ya guys ya, tapi bisa juga dibikin subwoofer, tapi sebenarnya bukan subwoofer ini. Tapi nggak apa-apa guys, kita bedah aja ya guys ya. Nah ini perbedaannya adalah bahannya ya guys ya. Jadi bahan ini guys dan bahan ini ya guys, bahan ini nih guys, ini kan dia ada serabut-serabutnya gitu guys, nih guys. Nah dia sampai ke luarnya itu elah semut, ini sampai ke bagian luarnya ini termasuk lembut ya guys ya, artinya nggak ada bahan yang kerasnya ya guys. Dia itu serabut-serabut juga gitu. Ini kalau kita giniin lama-lama serabutnya bagian luarnya tuh akan terlihat gitu guys, gitu. Tapi kalau ini guys, dia Elson ya, aftermarket. Ini ke satu dia kayaknya lebih tipis deh guys ya, dan dia sebenarnya semacam ada serabutnya juga guys, tapi dia itu sedikit serabutnya guys. Nah ini dia benar-benar lebih keras guys, bahan luarnya gitu ya guys ya. Jadi dia tuh ada bahan serabutnya di belakang ini sedikit. Tunggu dulu. Nah gitu guys. Nah jadi ini tuh lebih keras guys bahan luarnya, dan ini lebih tipis guys tuh. Kalau ini dia sedikit lebih tebal nih guys, apalagi yang ininya ya. Kalau yang lapisan tengahnya ini tipis juga, dan dia tuh lebih empuk guys. Kalau ini bahannya lebih ke plastik ya guys ya, lapisan luarnya lapisan plastik. Nah udah gitu perbedaannya nih guys, ininya guys ya, dia punya karet ininya dia tuh lebih gede lagi karena untuk memfasilitasi dia punya naik turunnya guys. Dia punya naik turunnya tuh begitu ya, dia bisa ke dalamnya lebih dalam. Kalau ini kan untuk memfasilitasinya sedikit gitu guys ya, karena memang desainnya juga nggak mungkin dia bergeraknya nggak mungkin dia banyak juga guys gitu. Kalau ini kan desainnya memang dalam banget gitu ya, jadi dia ini memfasilitasinya ini agak gede gitu. Terus apa lagi guys ya, terus nah kalau untuk ini guys ya, sebenarnya ini kan dia moncong keluar gitu guys ya, plastik tengahnya gitu ya guys. Nah ini sebenarnya ini lebih bagus guys ya, karena menambah luas permukaan udara yang digerakkan gitu ya guys ya. Nah itu pun sebenarnya untuk kompensasi dia, karena dia kan jarak mainnya sedikit guys ya. Nah maka dengan lebih banyaknya permukaan, jadi dia akan menghasilkan nggak kalah amat dari yang ini gitu guys ya. Jadi dia harus menambah permukaan udara yang bakalan digerakkan gitu ya. Nah udah gitu aja sih. Nah terus ini nih guys, ini
kabel ini kan hitam nih guys ya, entah ini memang karena kualitasnya jelek atau memang karena short ya. Short ini kan memang kendalanya ini short ya, jadi konslet. Nah, apa konslet yang menyebabkan hitam? Sepertinya sih kok karena konslet ya. Ya karena konslet, anggap aja seperti itu guys. Nah ini kan masih bagus nih guys, memang ini masih bagus guys. Ini kalau dibunyiin juga masih bagus, cuman bolongnya gede banget, tanggung dah kata saya ya kan. Nah terus ini kita ukur guys ya, ini namanya apa sih, coil ya guys ya, coil apa nggak tahu deh. Ini 31 mili guys, sedangkan ini 26 mili guys. Jadi perbedaannya adalah 5 mili guys ya. Nah itu dalamnya. Nah ini dalamnya. Gitu guys. Tapi magnet hitamnya sih gedean ini ya. Ini memang lebih gede guys. Ini 7 in nih guys. Nah sedangkan yang sub ini 6 in. Apalagi bedanya ya guys ya. Udah sih guys. Apalagi ya. Sama lembeknya. Sama guys. Sama semua sih guys, cuman ya mungkin perbedaannya coil ya, apa kita bongkar juga kalau misalnya ketahuan. Saya juga belum pernah bongkar begini sih guys ya. Saya rasa itu aja guys perbedaannya. Jadi dari bahan, dari lengkungan ini beda, dan dari ukuran ini ya guys berbeda. Dan memang juga ini berbeda, ini subwoofer ini ya bisa dipakai subwoofer juga, atau sebenarnya bukan untuk subwoofer murni ini guys. Ini untuk speaker 2-way, 3-way ya guys. Yang satu box itu ada 3 speaker. Nah ini bagian bassnya gitu guys. Jadi perbedaannya kalau untuk dipakai home theater gitu, yang cuman untuk satu line untuk khusus subwoofer, maka ini nggak bisa maksimal guys ya, karena keterbatasan naik turun. Tapi memang udah diantisipasi dari ini guys ya, dari sini. Dan juga penurunan ini kan tajam nih guys, ini kan penurunannya sedikit landai ya guys ya. Nah ini kan penurunannya tajam. Itu pun tujuannya untuk menambah luas penampang udara yang bakalan digerakkan gitu guys ya, begitu tuh. Nah ini memang sudah sudah diantisipasi untuk nggak kalah dari sini gitu guys. Tapi masalahnya kan ampli itu kan dia nggak mau tahu guys, ampli itu kan naik turun gitu. Dia kalau memang kita gedein itu kan intinya dia naik turunnya, dia nggak peduli, dia nggak mau tahu ininya guys ya. Dia nggak mau tahu ini udah diantisipasi apa enggak, yang penting dia naik turunnya. Ini udah diantisipasi ini belum? Ini kan enggak guys, ini kan lebih kecil, ini kan lebih gede. Nah jadi ini memang untuk 2-way yang amplinya itu subwoofernya itu ada 2, maksudnya yang 2-way gitu, yang stereo gitu, yang kanan kirinya sama. Jadi kalau yang subwoofer khusus itu kan sebenarnya dua input digabung guys. Jadi 2 input subwoofernya, bagian bassnya itu di filter hanya untuk bassnya doang, udah gitu digabung. Jadi kanan kiri itu jadi satu subwoofer, jadi powernya memang lebih gede gitu. Maka di amplinya pun ini naik turunnya sadis guys gitu, dibandingkan ini gitu. Jadi memang peruntukannya udah berbeda guys ya. Apakah bisa? Ya bisa gitu, cuman di volume tinggi dia akan kewalahan gitu, naik turunnya nggak sanggup gitu. Cuman di volume tinggi aja sih, cuman kalau untuk setengah volume atau apa ya sama sih guys sebenarnya. Oke gitu aja guys, thank you guys.